Scroll terus sampai lupa ngimpi. Jempol lo aktif tapi hidup lo stuck. Bisa buka Instagram 100 kali sehari tapi buka peluangnya 0. Ngalamin nggak? Oke, jadi kalau kalian ke-trigger nih dengan kata-kata gue barusan, itu adalah masalah dari kita-kita yang terlalu banyak pegang gadget di handphone. Sehingga produktivitasnya menurun, hasilnya nggak ada, dan lu merasa hidup lu gitu-gitu aja. Welcome to Belajar Public Speaking.id bersama dengan gue, Samuel Moses, di mana channel ini membahas tentang everything about communication skill dan how to become a professional public speaker. Nah, sekarang ada masalah yang menghalangnya, di mana kita nggak bisa jadi public speaker karena terganggu sama gadget. Memang terdengarnya receh, tapi ternyata di balik kerecehan itu banyak hal yang membuat kita tuh susah lepas dari addiction terhadap gadget tersebut, sehingga produktivitasnya menurun, latihannya jadi kurang, memori jadi lemah, dan akhirnya susah untuk bisa menjadi seorang public speaker yang profesional. Oke, jadi banyak masalah ya. Kita mulai dari yang pertama, slide TikTok lebih sering dibuka daripada slide presentasi. Ayo, ngalamin nggak? Yang kedua, jari lancar buka reels tapi kaku waktu harus latihan intonasi. Yang ketiga, hafal nama-nama selebgram tapi lupa skrip pembukaan yang kamu tulis sendiri. Ayo, ngalamin? Nah, kacau nih kalau ngalamin Maya. Berarti kamu ini ngejar mimpi atau ngejar notifikasi, ini bingung. Oke, jadi kebanyakan secara skema nih, gue boleh simpulkan. Yang pertama, notifikasi muncul, lo buka, dopamin ikut naik, hilang fokus, ulangi lagi. Notifikasi, buka, dopamin naik, hilang fokus, ulangi lagi. Lama-lama jadi bodoh otaknya ya. Digital addiction dapat merusak fokus jangka panjang dan kemampuan berpikir kritis seseorang secara signifikan. Kalau gini terus, bakal susah untuk kita bisa hafal something like struktur pidato, bangun personal branding, practice sampai perfect. Susah, kebayangnya susah. Jadi kalau lu bisa fokus untuk latihan menjadi seorang public speaker profesional, something like flow fokus nyiapin materi, lu brainstorming sama ChatGPT, lu baca buku yang banyak, lu nonton podcast yang membuat ilmu lu berkembang. Nah, maka lu akan bisa bikin satu ebook, lu bisa jualan digital produk, lu bisa diundang menjadi pembicara. Ini gua ngalamin soalnya ya. Jadi gua ngomongin lancar banget. Lu bisa diajakin ngisi seminar, lu bisa diajakin sharing untuk di acara tertentu, ya, event tertentu untuk jadi insight, dan pada akhirnya bisnis lu akan lebih gampang berkembang karena lu dapetin exposure, dikenal orang mau datang ke lu, trustnya ikut naik, dan that's really good untuk kita menjadi seseorang yang berkembang ya. Hati-hati dengan waktu-waktu yang terbuang sia-sia sehingga membuat kita nggak produktif sama sekali. Nah, jadi solusi anti gagal yang mau gue share di sini, pertama, lu harus sadar dulu bahwa pegang gadget itu berbahaya. Maka gue biasanya kalau untuk pegang gadget ya, gue tahu nih bakal susah banget lepas. Gue membuat sebuah alarm di sini, di stopwatch ya, di sini ada timernya. Timer 3 menit ya. Jadi gue buka sebuah IG Reels di mana gue tahu nih biasanya gue juga susah lepas. Minimal dengan ada getar-getar di sini, itu mengingatkan gue, gue sudah membuang waktu selama 3 menit. Sadar ya, buruan, itu masih ada tugas belum beres tuh. Pakai jam tangan untuk mengingatkan gua biar nggak overtime. Kalau nggak ada jam tangan seperti ini, kecenderungan gua akan terus-terusan. Tiba-tiba udah setengah jam, udah sejam. Kacau ya, gua ngalamin soalnya. Oke, jadi pertama itu sadari dan ukur ya, cek screen time berapa jam sehari, itu juga bisa jadi bahan refleksi. Kadang-kadang kita kalau melakukan nggak nyadar, tapi kalau kita sudah mendapatkan evaluasi, kita baru nyadar ternyata kita sudah membuang banyak waktu secara sia-sia. Cek lo punya screen time ya, sehari itu habis berapa. Nah, yang kedua, bikin zona produktif ya. Jam sakral bebas gadget, jam 8 sampai jam 11, jam 20 sampai jam 22. Nah, itu jadi bikin zona sakral itu bisa membantu kita lebih disiplin dalam mengurangi memegang gadget. Kan kalau konten kreator memang nggak bisa lari dari gadget ya, mesti riset, mesti tahu tren kekinian buat bahan kontennya biar relate sama sosmed ya, sama tren sekarang gitu. Kalau nanti bahan kontennya nggak relate, seringkali kan kita nggak nonton nih ya. Jadi memang kita harus membuka handphone, cuman perlu namanya zona sakral biar tetap disiplin, nggak berlebihan memakai handphonenya. Yang ketiga, kita bisa mengganti kebiasaan dengan cara seperti apa? Scroll, tukar jadi baca skrip pidato. Dengerin podcast, tukar ke audio latihan intonasi. Ya, itu juga ganti kebiasaan. Bikin story, tukar ke bikin video latihan 1 menit. Oke? Yang keempat, kita bisa menerapkan teknik 3, 2, 1 rule for public speaker. 3 konten yang kamu konsumsi ya harus inspiratif ya, seperti TED, mungkin Comika, mungkin storyteller ya. 2 jam total latihan sehari, 1 hari evaluasi diri, record, review, dan perbaiki ya. Rumus 3, 2, 1.
3 jam belajar dari konten atau ya dari konten yang bermanfaat, 2 jam latihan, 1 hari untuk evaluasi diri ya. Kemudian step yang kelima, mempunyai community dan support system itu membantu kita juga untuk terhindar dari pegang gadget seharian. Beneran ya. Jadi kalau lu masuk public speaking club, public speaking community, that's really good untuk kita bisa lebih konsen dalam latihan public speaking. Jadi penting banget punya klub atau community yang mensupport kita untuk berkembang, khususnya di ranah public speaking. Ya, gabung grup public speaking, latihan bareng, punya accountability partner, ya reward kecil kalau berhasil puasa gadget. Itu bisa lo lakuin seperti hal yang barusan gue ngomong. Apa sih reward kecil kalau berhasil puasa gadget? Itu adalah sebuah reward dimana dalam 3 jam ya berhasil nggak pegang gadget ya, coba lo beli es krim deh ya, respect sama diri lo sendiri. Itu membantu kita untuk merayakan menang kecil, membuat kita happy. Wah ternyata menyenangkan ya, gue bisa melewati ini ya gitu ya. Nah, lo akan kecanduan sama hal tersebut, membantu ya. Oke, so the key to mastery is not the tools but your discipline to use them intentionally, yaitu dari James Clear Atomic Habits ya. Jurnal Digital Detox juga mengatakan behavioral strategies for reducing screen time is really good for us to increase the productivity. Oke, gimana? Apakah kalian dapat sesuatu hari ini ya? Hopefully dapat sesuatu ya, untuk lebih nyadar bahwa masalah dari gadget itu seperti apa, kenapa kita nggak bisa lepas, karena memang algoritmanya yang kacau banget, membuat kita kecanduan, termasuk gue pribadi juga kecanduan ya. Tapi ya dengan tips seperti ini so far sih membantu gue untuk lepas dan bisa meningkatkan produktivitas dan membalikan ke tujuan awal, membuat gue juga punya cita-cita menjadi lebih profesional lagi dibandingkan sekarang. Makanya perlu latihan lebih banyak, perlu baca buku lebih banyak, perlu sharing lebih banyak supaya juga lebih pintar, dan ilmu jangan disimpan, harus dibagikan ya, supaya teman-teman juga dapat manfaat dan gue juga makin ingat dengan materi yang sudah gue pelajari. Itu poinnya. Oke, makanya nggak boleh malas sama kecanduan gadget. Gue bagikan apa dari yang gue alami di video ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe channel ini ya kalau lo suka dengan everything about communication skill, dan kalau lo lagi butuh materi yang bisa mengimprove communication skill lo, gue juga punya e-course di bawah sini. Silakan dilihat-lihat dulu ya, siapa tahu ada yang bermanfaat, ada yang cocok, dan pastinya lebih terkurikulum dibandingkan ini karena itu disusun based on kasusnya seperti apa. Gue sampai bikin template-nya, checklist-nya, dan buat kalian semua yang belajar akan lebih terplanning dan terorganisir, plus ada rencana evaluasinya. Oke, itu aja dari gue ya. Sampai jumpa di video berikutnya.